Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Merupakan akidah kaum muslimin yang mesti diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, dan jangan sampai ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Jalla wa Ala tidaklah mewafatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melainkan agama ini telah sempurna, melainkan tidak ada suatu kebaikan yang dapat mendekatkan kita ke syurga Allah Jalla wa Ala kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita kepadanya, dan tidak ada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah melainkan beliau telah memperingatkannya kepada kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah redha Islam ini satu-satunya agama untuk kalian. Apabila kita membuka kitab-kitab tafsir, maka akan kita dapatkan penjelasan para ulama tafsir terhadap ayat ini, bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah di 9 Dzulhijjah pada hari Jumat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa ada suatu ayat yang turun kepada kalian. Andai kata ayat tersebut turun kepada kami, ma'syarul yahud, kaum Yahudi, latakhadnaha 'ida, sungguh kami akan menjadikan ayat ini atau latakhadnahu, hari turunnya ayat ini, sebagai hari yang dirayakan. Maksudnya adalah ayat ketiga dari surat Al-Maidah tadi. Mendengar demikian, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku tahu di manakah ayat itu turun, kapankah ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah
Nabi sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Dari ayat dan hadis di atas menerangkan kepada kita beberapa hal. Di antaranya bahwa agama ini telah sempurna. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan setelah ayat ini turun diterangkan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwa setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya pembahasan halal dan haram telah sempurna. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis dan ayat di atas, bahwa seorang itu dalam beragama jangan terpancing semangatnya sehingga tanpa memperhatikan bahwa cara yang dia lakukan atau sesuatu yang dia lakukan adalah justru sesuatu yang dilakukan atau budaya Yahudi dan Nasara yang kita dilarang untuk menyerupai dengannya. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dikatakan oleh Yahudi ini, andai kata ayat ini turun kepada kami segenap Yahudi, niscaya kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terpancing untuk merayakan hari tersebut, karena di dalam Islam hari raya kaum muslimin ada dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau tidak terpancing. Ya. Dan tidaklah perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dirayakan, melainkan kata para ulama karena sebagian kaum muslimin saat itu terpancing dengan kaum Nasara yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang mana perayaan terhadap hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam itu sendiri bukan bagian dari agama Nabi Isa alaihi salam, melainkan sesuatu yang dibuat-buat oleh ulama-ulama Nasara, ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sesuatu yang dibuat-buat, yang diperbaharui oleh ulama Nasara dari kalangan ruhban di masa itu. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan juga selainnya bahwa kaum muslimin di masa itu terpancing untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kaum Nasara yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Masa mereka saja merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam, masa kita tidak? Sebab terpancing atau ikut-ikutan mereka mencetuskan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam agama ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini tidak terpancing dengan ucapan Yahudi tadi yang menyatakan andai kata ayat tersebut turun kepada kami segenap Yahudi, niscaya kami akan merayakan hari tersebut. Tetapi Umar tidak terpancing dan tidak pula merayakan hari tersebut setelah itu. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarrin ya'lamuhu." Setiap nabi yang diutus sebelumku berkewajiban menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui. Wa inna hadhihi al-ummah ju'ilan 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitan. Umat Islam ini kemurniannya ada pada generasi awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitan. Sementara generasi terakhir dari umat ini akan ditimpa berbagai ujian dan fitnah.
Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa tidak ada suatu kebaikan melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita kepadanya. Sebagaimana tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. Juga di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyantu." Sungguh tiada suatu kebaikan yang dapat mendekatkan kalian kepada syurga Allah melainkan aku telah menerangkannya kepada kalian. Dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah melainkan aku telah memperingatkannya kepada kalian. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyatakan, "Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. وما من طائر يطير في الهواء إلا ذكر لنا منه العلم." Suatu hari Nabi SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Tiada seekor burung yang terbang di angkasa melainkan Nabi kita SAW telah menyebutkan ilmu agama darinya. Maksudnya telah diterangkan apa yang halal dan apa yang haram dari burung-burung tersebut. Ini menerangkan kepada kita bahawa Nabi kita SAW tidaklah diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala melainkan agama ini telah sempurna. Di dalam riwayat yang sahih ada seorang Yahudi berkata kepada sahabat Nabi SAW yang mulia yaitu Salman Al-Farisi. Dari mana sahabat Salman Al-Farisi? Dari Persia. Beliau salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang non Arab. Beliau dari Persia. Dari keluarga besar atau seorang ulama, seorang dari keluarga yang ditokohkan di Persia saat itu. Bapaknya merupakan ulamanya Majusi. Suatu ketika beliau tertarik dengan agama orang-orang Nasara. Tatkala mereka melihat mereka menyanyi ketika beribadah sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Salman Al-Farisi yang menceritakan kisah hijrah beliau. Beliau pun tertarik dengan agama Nasara. Singkat ceritanya, beliau setelah itu diikat oleh orang tuanya yang mengkhawatirkan ia akan murtad dari agama Majusi karena memilih agama selain Majusi yaitu agama Nasara. Tetapi suatu ketika beliau melepaskan dirinya dari ikatan ayahnya, pergi ke Syam bersama para pedagang, para saudagar Syam yang sedang belanja atau sedang datang ke Persia. Beliau pergi bersama mereka ke Syam tatkala diberitahukan bahwa asal usul agama ini ada di Syam. Beliau pun pergi ke Syam dan belajar kepada beberapa pendeta Nasara di sana. Kurang lebih beliau belajar sampai ke 4 pendeta. Ketika semua mereka telah mati, maka barulah beliau pergi ke Madinah dengan menempuh sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Sebab perjalanan yang beliau tempuh tersebut beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak sahaya. Dikhianati oleh orang-orang yang telah berjanji akan menyampaikan beliau ke Madinah karena upah yang telah dijanjikan oleh Salman Al-Farisi kepada mereka apabila mereka membawa dan menyampaikan Salman Al-Farisi ke Madinah. Rupanya di tengah perjalanan beliau diperjualbelikan. Beliau dijual oleh mereka kepada Yahudi Madinah yang sedang datang ke Syam. Maka beliau pun dibawa pulang oleh Yahudi Madinah yang sedang di Syam tersebut ke Madinah layaknya seorang budak sahaya. Begitu beliau sampai di Madinah, maka beliau dipekerjakan pekerjaan yang keras, menjadi tukang kebun Yahudi tersebut. Sehari-harinya aktivitas beliau merawat dan mengurusi kebun kurma, naik turun pohon kurma, menanam pohon kurma dan merawatnya. Singkat ceritanya, setelah itu
barulah beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mulai mengikuti dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melihat 3 tanda kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ketahui dari pendeta terakhir yang beliau belajar kepadanya di Syam. Tanda yang pertama adalah tanda kenabian di belakang pundak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang kedua adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Maka beliau ingat bahwa salah satu dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memakan sedekah sebagaimana diberitakan oleh pendeta Nasara yang terakhir beliau jumpai di Syam. Sementara tanda yang ketiga adalah beliau mau menerima hadiah yang dihadiahkan kepada beliau. Maka setelah itu beliau pun masuk ke dalam Islam. Bayangkan ya, beliau mendapatkan Islam, mendapatkan hidayah sunnah setelah beliau diperjualbelikan. Setelah beliau menjadi seorang budak sahaya yang sebelumnya beliau seorang yang merdeka. Setelah beliau menjadi orang yang miskin luar biasa. Sementara sebelumnya beliau dari keluarga yang kaya, keluarga yang ditokohkan. Beliau mendapatkan hidayah sunnah setelah beliau diikat, dirantai oleh ayahnya. Setelah beliau melakukan perjalanan dari Persia ke Syam. Setelah beliau belajar kepada 4 pendeta. Setelah 4 pendeta tersebut semuanya mati, kemudian beliau melakukan perjalanan ke Madinah yang penuh dengan perjuangan dan rintangan. Disebabkan perjalanan tersebut seluruh harta yang beliau miliki menjadi habis dan diambil oleh orang-orang yang berkhianat kepada beliau. Setelah itu beliau diperjualbelikan oleh mereka kepada Yahudi Madinah layaknya seorang budak sahaya. Setelah itu beliau menjadi pekerja keras mengurus kebun kurma Yahudi di Madinah. Setelah itu beliau baru dapat hidayah. Tetapi beliau tidak menyalahkan hidayah. Beliau tidak menyalahkan hidayah yang Allah berikan kepadanya tatkala dunia beliau telah hilang semuanya. Tatkala beliau telah kehilangan kedua orang tuanya di jalan menuju hidayah. Sementara kita terkadang menyalahkan hidayah ketika kita mulai mengetahui ini haram, itu haram, dan mulai meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan setelah kita mengetahuinya. Ya mungkin dari situ syaitan akan memberikan bisikan, coba kalau kamu tidak meninggalkan hal yang haram ini, tentunya kehidupan kamu tidak seperti ini. Coba kalau kamu tidak ini, tentunya kamu tidak seperti ini dan seperti itu. Seringkali syaitan memberikan bisikan ke dalam hati kita untuk menyalahkan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita karena dunia kita yang telah hilang dan sebelumnya kita memilikinya. Salman Al-Farisi tidak menyalahkan hidayah, bahkan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab hidayah beliau kehilangan kedua orang tua, kehilangan harta, kehilangan ketokohan, kehilangan popularitas, ya, kehilangan harta, bahkan menjadi budak sahaya bagi seorang Yahudi. Setelah itu baru dapat hidayah. Biasanya orang yang mendapatkan hidayah setelah perjuangan yang luar biasa dan pengorbanan yang besar, biasanya hidayah yang telah Allah berikan kepadanya itu akan terasa nikmat, akan terasa lebih lezat, lebih manis, dan dia akan lebih memuliakannya ketimbang orang yang tidak seperti dia mendapatkan hidayah tersebut dari sisi pengorbanannya. Ya, kita kembali lagi kepada cerita di atas bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Wahai Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai dia membahas dan mengajarkan kepada kalian terkait buang hajat? Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa pertanyaan Yahudi ini kepada Salman Al-Farisi bukan untuk belajar agama, tetapi untuk memperolok-olokkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa orang sekarang ya dikit-dikit agama, semuanya pakai dalil. Sebagai bentuk perolok-olokan dari Yahudi ini kepada Salman Al-Farisi. Ya.
Seperti ucapan sebagian orang ketika disampaikan kepadanya bahwa agama mesti mengikuti dalil, mesti ada petunjuk. Terkadang sebagian mereka menyatakan semua harus dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis. Emangnya semuanya harus ikut ayat, harus ikut hadis? Yahudi ini berkata kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian semua perkara dalam agama ini? Sehingga dikit-dikit kalian bawa nama agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Sampai-sampai dia mengajarkan kepada kalian perkara buang hajat. Maka Salman Al-Farisi, karena beliau seorang Muslim, seorang sahabat Nabi SAW yang merasa mulia dengan nilai-nilai agama, yang percaya diri dengan prinsip agama dan tidak pernah merasa malu dengan nilai-nilai agama yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya, dengan tegas menjawab, iya, beliau telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai beliau mengajarkan kepada kami tata cara atau adab buang hajat. Beliau melarang kami ketika buang hajat untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Beliau melarang kami ketika buang hajat kalau menggunakan istijmar, menggunakan batu untuk bersuci sebagai pengganti air agar tidak kurang dari 3 batu. Subhanallah. Coba jamaah perhatikan. Sekilas kan masalah buang hajat masalah sepele kan? Sepele enggak ada mas? Sepele. Kita keluar masuk toilet atau pergi ke tempat buang hajat. Apa yang akan kita lakukan? Buang kotoran yang najis. Sesuatu yang manusiawi. Jangankan manusia, hewan pun melakukannya, betul? Buang hajat, buang kotoran. Andai kata kita tidak menuntut ilmu agama, maka tentu kita akan melakukannya biasa-biasa saja. Rupanya dalam Islam ada bimbingan khusus terkait buang kotoran yang najis tersebut, agar kita tidak menghadap dan membelakangi kiblat ketika melakukannya. Dan kalau di dalam bangunan tidak boleh menghadap ke kiblat, tetapi boleh membelakangi kiblat, karena ada hadis yang mengecualikan dalam bangunan, yaitu hadis Abdullah bin Umar. Tetapi kalau di luar bangunan tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Apabila kita menggunakan batu sebagai pengganti air, maka tidak boleh kurang dari jumlah 3 batu. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwa Nabi setiap kali hendak masuk ke tempat buang hajat, beliau membacakan doa zikir bismikallahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari syaitan wanita, syaitan laki-laki, dan syaitan wanita. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebutkan apabila seorang membaca zikir ini sebelum masuk WC, maka Allah akan butakan penglihatan setan yang ada di dalam WC untuk melihat kepada auratnya. Dan ketika keluar darinya membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Sekilas kan perkara biasa, buang hajat, buang kotoran yang najis. Rupanya dalam Islam ini ada bimbingan khusus jemaah. Ada konteks zikir khusus yang diajarkan, yang hendaknya kita bacakan sebelum melakukannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa agama Islam benar-benar sempurna. Contoh lainnya, hubungan biologis di antara 2 pasangan suami istri adalah hubungan yang manusiawi, sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Andai kata kita tidak mengetahui bimbingan Nabi SAW terkait hal tersebut, maka seseorang akan melakukannya biasa-biasa saja, ya kan? Rupanya ada bimbingan dari Nabi SAW ketika melakukannya, agar kita membacakan sebuah doa sebuah zikir sebelum melakukannya, yaitu bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doa sebelum melakukan hubungan biologis. Jangan sampai kita udah punya anak 10 atau kurang lebih tapi doa ini belum pernah kita hafal. Dan jangan sampai selama ini tidak pernah membacakan doa ini. La haula wala quwwata illa billah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan
Apabila salah satu di antara kalian ingin melakukan hubungan biologis dengan istrinya lantas membacakan zikir ini, Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan namamu ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian Allah takdirkan bahwa hubungan mereka di malam tersebut atau hubungan mereka tersebut melahirkan seorang anak, maka anak yang lahir dari hubungan mereka tersebut lam yadhurrahu syaitanu ba'du, tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Makanya kalau anaknya agak mirip-mirip dengan syaitan, jangan salahkan anak dulu. Ya. Ya. Jangan kita marah-marah sama anak dan berkata, kamu ini kok kayak setan nak tingkah lakumu. Kalau anaknya pandai, nanti dia akan jawab yang dengan jawaban membuat kita malu kepadanya. Mungkin ayah yang enggak baca doa itu waktu itu, sehingga aku seperti setan seperti ini. Mesti hafal ini, saya ulangi doa ini. Jangan sampai kita udah mau mati umurnya doa ini belum hafal. Khususnya para jomblo atau single senior nih. Jangan semangat minta nikah aja, doa ini belum hafal lagi. Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana wa jannibi syaitan ma razaqtana. Di masa sekarang banyak sarana menghafal ilmu. Ketika ada doa seperti ini rekam, kemudian putar kembali berulang kali, insyaallah akan hafal. Apalagi kalau dipraktek, dengan itu insyaallah enggak akan lupa lagi. Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan namamu ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami sehingga dia tidak ikut serta dalam hubungan tersebut. Dan itu kita rasakan tatkala seorang lupa membacakan doa tersebut, terkadang syaitan memberikan bisikan-bisikan buruk terhadapnya. Na'udzubillah, dia sedang melakukan hubungan biologis dengan istrinya, tetapi yang hadir di dalam hatinya, di matanya adalah wanita yang dia lihat di luar rumah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tatkala dia membacakan doa ini, Allah akan menjaganya dari upaya dan jeratan-jeratan syaitan. Syahid dari hadis tersebut jemaah menerangkan kepada kita bahwa agama Islam benar-benar sempurna. Dalam hubungan biologis saja ada anjuran khusus, ada konteks zikir khusus yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita bacakan sebelum melakukannya. Padahal aktivitas tersebut adalah aktivitas yang manusiawi, yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Apabila kita tidak mengetahui bimbingan Nabi di atas, maka kita akan melakukannya biasa-biasa saja. Rupanya ada konteks zikir khusus yang Nabi ajarkan kepada kita sebelum melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita tidaklah diwafatkan oleh Allah, melainkan agama ini telah sempurna. Apabila hubungan biologis ada konteks zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, apalagi pada amalan-amalan yang lebih besar dari itu, seperti salat 5 waktu ataukah yang lainnya, maka janganlah seorang melakukan ritual-ritual ibadah dengan ra'yunya, dengan rasionya, hanya dengan alasan kearifan lokal atau dengan alasan yang penting tujuannya baik, tanpa memperhatikan adakah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sudahkah ia sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut ataukah belum. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Para ulama yang mensyarah hadis ini di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ushulul Fiqh wa Qawaidih, juga dalam syarah Al-Arba'in menerangkan bahwa suatu ibadah mesti sesuai dengan petunjuk agama ini, petunjuk Al-Quranul Karim, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 hal. Setiap kali kita beribadah,
maka perhatikan 6 perkara. Ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan 6 perkara ini dari petunjuk Nabi SAW. Yang pertama, as-sababiyah. Dari sisi sebab kita melakukan ibadah mesti dibangun di atas dalil. Sebagai contoh, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Masuk masjid. Ada dalilnya? Ada. Itu hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain aw kama qala." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia langsung duduk kecuali dia telah salat 2 rakaat sebelumnya. Tiba-tiba ada orang yang melakukan salat 2 rakaat sebelum masuk rumah baru dengan alasan tahiyatul rumah baru. Atau ada satu lagi salat 2 rakaat sebelum menggunakan mobil barunya. Ketika ditanya apa sebabnya? Sebabnya kata dia tahiyatul mobil baru. Maka kita katakan tidak bisa. Karena sebab ibadah yang kamu lakukan tidak ada dalilnya. Kalau kita salat 2 rakaat sebab masuk dalam masjid tadi ada dalilnya. Tetapi 2 rakaat sebab rumah baru tidak ada dalilnya. 2 rakaat sebab mobil baru tidak ada dalilnya. Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Apabila seorang melakukan suatu ibadah kemudian menyebutkan alasannya sebabnya adalah ini, maka kita minta kepadanya mana dalil dari Al-Quran atau hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW bahwa ibadah ini dianjurkan karena sebab ini. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, al-jinsiyah. Dari sisi jenis ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan jenis ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, hewan kurban. Sembelihan hewan kurban yang Allah dan Rasulnya anjurkan, perintahkan mesti dari jenis bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Onta, sapi, mencakup yang kerbaunya, kalimat sapinya, dan kambing. Ini jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Apabila ada yang menyembelih hewan kurban untuk ibadah kurban selain dari jenis ini, maka kita katakan akan tertolak karena hadis Nabi di atas tadi. Ada orang yang menyembelih seekor ayam untuk ibadah kurban dengan alasan ayam saya ini seharga onta. Ini ayam dari Hong Kong. Karena ada ayam yang harga 100 juta. Ada apa enggak? Bisa digunakan untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk judi kan? Yang antum ketahui ayam yang digunakan untuk judi paling mahal berapa? Yang pernah antum ketahui? Berapa paling mahal? 50 juta? Berapa? 500 juta. Subhanallah. Allahu Akbar. Filipin, Masya Allah, ekspor kena bea cukai enggak tuh? Allahu Akbar, 400 juta aja mah satu ekor ayam. Ya, mungkin setelah itu dia hijrah. Aduh, hijrah, udahlah hari ini Idul Adha saya korbankan aja. Kalau lebih mahal daripada onta, kita bilang tidak bisa karena jenisnya tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan jenis yang Nabi anjurkan. Jenis ibadah kurban harus dari onta, sapi atau kambing. Barang siapa yang menyembelih hewan selain dari jenis ini, apakah itu kuda, ayam, ya, ataukah yang lainnya dari hewan-hewan yang halal, kita katakan tidak akan diterima. Karena Nabi menyatakan fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah adadiyah awil qadariyah, kadar, jumlah, nominalitas ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan nominalitas yang telah ditentukan dalam agama ini secara khusus. Contohnya banyak. Salat 5 waktu
Tidak boleh seorang karena semangatnya yang luar biasa melakukan solat subuh lebih dari 2 rakaat. Tiba-tiba dia solat subuh 4 rakaat dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan. Memang tidak ada larangan dalam Al-Quran di solat subuh lebih dari 2 rakaat. Tidak ada ayat dan hadis yang menyatakan jangan solat subuh lebih dari 2 rakaat. Tapi dalam agama ini solat subuh tidak lebih dari 2 rakaat, maka tidak boleh seorang melakukannya lebih dari nominalitas yang telah ditentukan dalam agama ini. Contoh lainnya tawaf dan sa'i. Tawaf dalam ibadah haji dan umrah tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali putaran. Tawaf dan sa'i. Karena dia sedang semangat dan dia mengira belum tentu saya bisa umrah lagi setelah ini, akhirnya dia tawaf 10 kali. Sa'i dia buat 10 kali. Karena semangat yang luar biasa. Kita katakan tidak boleh. Karena ketika kita beribadah, jumlah nominalitas ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan nominalitas yang telah ditentukan khusus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ibadah-ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya secara khusus, telah dianjurkan untuk melakukannya secara umum sebanyak mungkin. Contohnya bersalawat kepada Nabi, beristighfar, memperbanyak zikir secara umum tanpa mengkhususkan di waktu khusus, di tempat yang khusus atau dengan cara yang khusus. Maka silakan seorang memperbanyak salawat kepada Nabi, mau berapa kali, istighfar mau berapa kali, terserah dia, karena anjurannya bersifat umum. Tapi suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya secara khusus dari sisi nominalitasnya, maka tidak boleh seorang melakukannya lebih atau kurang dari nominalitas yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah al-kaifiyah, dari sisi cara, metodenya mesti sesuai dengan metode, dengan cara yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, salat. Nabi berkata, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat langsung bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaan beliau. Tetapi para sahabat beliau yang telah melihatnya langsung kepada beliau, yang telah mendengarnya langsung kepada beliau, telah meriwayatkan dan telah menerangkannya secara rinci kepada murid-murid mereka para tabi'in, para tabi'in kepada murid-murid mereka tabi'in, kemudian di buku mereka kepada murid-murid mereka dengan hafalan mereka atau dengan tulisan-tulisan mereka, dan Allah menjaganya sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Maka tidak boleh kita melakukan salat sekehendak kita. Memang salat sesuatu yang telah dianjurkan, tetapi ketika kita melakukannya mesti sesuai dengan cara yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya adalah wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mempraktekkan wudunya di hadapan para sahabatnya. Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan wudu seperti wuduku ini, Nabi syaratkan seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Syahidnya Nabi katakan seperti wuduku ini. Ini menerangkan kepada kita ibadah mesti sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang melakukan dengan suatu ibadah dengan cara yang dia sukai, sekalipun ibadah tersebut ada dalilnya secara umum. Contohnya anjuran salat, anjuran wudu. Tetapi ketika dia melakukannya tidak sesuai dengan cara Nabi, tetap tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Contoh lainnya haji. Setelah Nabi SAW mempraktekkan ibadah haji kepada kaum muslimin di masa itu dengan ucapan, perbuatan serta ikrar beliau kepada para sahabatnya, setelah itu Nabi berkata, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil haji kalian dari hajiku.
kata Nabi SAW. Ini ada penjelasan bahwa ibadah haji yang telah dianjurkan secara umum, ketika kita melakukannya tidak boleh sesuka kita, mesti sesuai dengan petunjuk atau dengan cara Nabi SAW. Jelas jemaah? Maka demikian pula dalam ibadah lain. Contohnya misalkan zikir setelah salat 5 waktu, sesuatu yang diajak, yang anjurkan, maka ketika kita melakukannya mesti sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh telah datang dalil-dalil dari Nabi SAW, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan kitab-kitab hadis lainnya. Di sana disebutkan konteks apa saja Nabi bacakan setelah salat 5 waktu, dan bagaimana bentuk jari jemari beliau ketika menghitung zikir setelah salat 5 waktu. Disebutkan secara rinci. Kewajiban seorang muslim adalah mempelajarinya dan mengikutinya. Syarat yang keempat, yang kelima, sisi yang kelima yang mesti sesuai, seorang mesti sesuai dan petunjuk agama dari sisi yang kelima ini dalam ibadah yang ia lakukan adalah al-makaniyah, dari sisi tempat ibadah yang ia lakukan. Mesti sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh agama. Sebagai contoh misalkan haji. Mau senang tidak senang kita tidak bisa kita pindahkan haji dari Saudi Arabia. Betul? Dia mau benci, mau senang, mau tidak senang kepada Saudi Arabia, dia tidak bisa haji ke selain Saudi Arabia. Gak bisa. Udahlah kita haji di Jakarta aja, ngapain ke sono? Gak bisa. Haji hanya ada di dua tanah, hanya ada di tanah suci ini. Contoh lainnya i'tikaf. I'tikaf dalam Islam tempatnya adalah masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Tiba-tiba ada orang yang i'tikaf di sekitar kuburan wali, di bawah pohon keramat dengan tanda kutip, maka kita katakan tidak diterima oleh Allah. Karena Nabi yang telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, salah satunya dari sisi tempatnya, maka akan ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, yang keenam adalah az-zamaniyah, dari sisi waktunya mesti sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya banyak. Di antaranya apa jemaah? Salat 5 waktu. Kita tidak bisa melakukan salat di luar waktu yang telah Allah tentukan. Mau salat zuhur jam 11 siang bisa. Jam 12 aku piket, jam 11 aja lah salat zuhur. Enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Contohnya Ramadan. Saya di bulan Ramadan enggak mau puasa, nanti aja lah. Setelah Ramadan di bulan Syawal, enggak bisa. Haji juga demikian. Haji adanya di bulan apa? Ya bulan haji, Dzulhijjah, ya kan? Mulai berawal pada tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah. Kemudian 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Kemudian hari 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari Nahar. Kemudian hari 11, 12, 13 yang disebut dengan hari Tasyriq. Ini hari-hari haji. Tidak bisa seorang melakukan haji di selain bulan haji. Saya mau Ramadan aja lah, kebetulan ini lagi i'tikaf, umrah i'tikaf. Sekalian aja lah saya barengkan haji. Belum tentu setelah ini saya bisa pergi haji. Enggak bisa bro. Enggak bisa agama ini seenak lo. Enggak bisa. Tempat ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan tempat yang telah ditentukan secara khusus oleh Nabi SAW. Maka 6 perkara ini mesti kita perhatikan. Setiap seorang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, maka ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam 6 perkara ini. Maka kewajiban seorang muslim adalah belajar dan bertanya sebelum melakukan suatu ibadah. Apakah ibadah yang ia lakukan tersebut telah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Ada dalilnya dalam 6 sisi ini ataukah tidak? Karena hukum asal ibadah tidak boleh dilakukan kecuali seorang telah mengetahui dalil dasarnya.
Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm," dalam surat Al-Isra. Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ini prinsip dan kaidah yang perlu kita perhatikan. Berikut ini beberapa ucapan ulama salaf dalam hal ini. Di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian lakukan. Faqad kufitum, karena untuk masuk syurga, modal masuk syurga telah dicukupkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk kalian. Tidak perlu mengupdate, tidak perlu membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Kewajiban kalian adalah mengikuti mereka. Nah, Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga menyatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, yang terkadang juga disebut dengan Musannaf Ad-Darimi. Beliau menyatakan, "Ta'allamul ilm qabla an yuqda wa qabdu an yadhhaba ahlu ala wa iyyakum wa tanattu' wa ta'ammuq wal bid'ah." Belajarlah ilmu oleh kalian sebelum ilmu itu hilang. Dan hilangnya ilmu adalah dengan hilangnya orang yang berilmu, kata beliau. Dan jauhilah oleh kalian sifat ekstrim, berlebih-lebihan dan bid'ah dalam beragama. Jadi kita jangan alergi dengan kata bid'ah. Para sahabat adalah manusia yang paling hikmah dalam berdakwah, manusia yang paling cinta persatuan, manusia yang paling cinta kepada umat manusia ini. Mereka telah memperingatkan umat Islam dari bahaya bid'ah. Dan yang pertama kali memperingatkan bahaya bid'ah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar." Barang siapa yang hidup panjang setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat umat Islam berpecah belah. Mereka berselisih, beraneka ragam akidah mereka, beraneka ragam tata cara ibadah mereka. Apa solusi dari Nabi? Mari kita simak. Apakah Nabi berkata, ikuti partai ini, jangan partai itu. Ikuti ustadz yang bertitel ini, jangan ustadz itu. Ikuti televisi ini, jangan televisi itu. Ikuti ormas ini, jangan ormas itu. Apakah demikian? Ataukah Nabi menyatakan ikuti saja mayoritas umat Islam, mayoritas suatu masyarakat? Ataukah Nabi menyatakan berpegang teguhlah kalian dengan kearifan lokal? Apakah demikian? Rupanya tidak. Rupanya yang Nabi katakan, kalau umat Islam sudah seperti itu, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan petunjukku, dengan hadis-hadisku yang telah kalian ketahui dalam hal tersebut. Berarti aplikasinya, sebagai contoh misalkan, terjadi perselisihan terkait konteks zikir dan tata cara berzikir setelah sholat 5 waktu. Dan ini fakta, ya kan? Ada yang dengan suara pelan, ada yang dengan suara yang keras. Ada yang membaca konteks-konteks tertentu, ada yang membacakan konteks-konteks lainnya. Maka ingatkan kaum muslimin agar jangan terburu-buru, tergesa-gesa menyesatkan orang lain terlebih dahulu. Jangan yang melakukan dengan suatu cara langsung menyesatkan yang lain. Yang lain juga demikian. Tapi minta setiap mereka membawa hadis terkait zikir yang dia bacakan. Minta para ulama, minta pihak MUI, pihak para asatidzah, bahas dengan jujur seperti apa konteks zikir yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh kupas Sahih Bukhari, kitab-kitab hadis. Jelaskan kepada umat.
Apa saja konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu? Bagaimana bentuk tangan beliau ketika melakukannya? Agar umat Islam tahu. Setelah dibahas, rupanya diketahui bahwa yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW adalah demikian dan demikian. Maka perintah Nabi, ikuti petunjukku, tinggalkan yang lainnya. Walaupun yang lain tersebut dilakukan oleh mayoritas manusia. Jangan beralasan dengan kearifan lokal sehingga kita menolak petunjuk Nabi SAW. Perintah Nabi, ikuti oleh kalian petunjukku. Ketika umat Islam telah berpecah belah, Nabi tidak menyatakan berpegang teguhlah kalian dengan kearifan lokal. Ikutilah oleh kalian mayoritas masyarakat atau kebiasaan yang telah berlaku. Yang kedua, kata Nabi, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Setelah itu Nabi memperingatkan kita untuk berpegang, untuk serius dalam hal tersebut. Nabi katakan, "Adhu 'alaiha binawajid." Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Perhatikan jamaah. Nabi katakan, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian sunnahku. Nabi tidak menyatakan gigitlah dengan gigi yang biasa. Kenapa Nabi menyebutkan gigi geraham? Karena gigi geramlah gigi yang paling kuat. Gigitan yang paling kuat adalah dengan gigi geraham. Ini isyarat dari Nabi bahwa mengikuti sunnah Nabi itu memang berat, butuh keseriusan, butuh pengorbanan. Terkadang seorang akan dibuli, seorang terkadang akan dituduh Wahabi, dituduh ini, dituduh itu. Terkadang jabatannya akan dicopot, terkadang dia akan dibaku panjang karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Apalagi di sebuah masa yang sudah jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian setelah itu Nabi memperingatkan kita untuk menjauhi sesuatu yang bertentangan dengan perintah beliau di atas. Dan ini dua hal yang saling menjelaskan antara satu sama yang lainnya. Nabi katakan, jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Perhatikan bahasa Nabi. Tidaklah Nabi mengatakan jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan oleh manusia, kecuali setelah Nabi berkata umat Islam akan berpecah belah. Kalau mereka sudah berpecah belah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, secara khusus khulafa ar-rasyidun. Ini isyarat dari Nabi bahwa ini maksud dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, yang setelah itu Nabi katakan dia adalah bidah, setiap bidah adalah sesat, kecuali dalam urusan agama, bahwa segala ibadah, setiap ritual ibadah, setiap perkara agama yang belum pernah Nabi SAW anjurkan, baik secara ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, atau takrir beliau, dan juga belum pernah dikenal oleh para sahabat Nabi di masa mereka bersama Nabi SAW. Faktor untuk melakukannya ada, dan penghalangnya pun tidak ada, tetapi mereka tidak melakukannya. Maka kalau ada yang melakukannya setelah mereka, itulah yang disebut dengan bid'ah. Maka dengan ini jangan bersilat lidah lagi, karena sebagian orang ketika disampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi tentang bahaya bid'ah, maka sebagian mereka menjawab, kalau demikian enggak usah naik mobil lagi, kalau demikian enggak usah naik pesawat lagi, pergi haji, onta aja lu, katanya. Ini yang menjawab seperti itu bisa jadi sedang depresi dia, karena kan enggak nyambung jawaban seperti ini. Ini menunjukkan dia sedang ngambek, bukan sedang diskusi ilmiah, ya kan? Ini kok ucapan orang yang ngambek. Udah lu nggak usah naik mobil lagi, lu naik onta aja, lu pergi haji naik onta aja. Ini kan ngambek namanya, tidak ilmiah. Padahal ini maksud dengan perkara bidah dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Selama perkara dunia yang kalian lakukan tidak melanggar agama, silahkan kalian lakukan dan menciptakannya, sekalipun itu belum ada di masa Nabi SAW. Makanya ketika Nabi haji, ada yang naik onta, ada yang naik keledai, ada yang jalan kaki. Nah. Tapi ritual ibadah yang belum ada di masa Nabi, selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, Nabi tidak pernah menganjurkannya dengan ucapan, dengan perbuatan dan takrir, ikrar. Sementara sebab untuk melakukannya ada, dan tiada sesuatu yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk melakukannya. Apabila dilakukan setelah itu, itulah yang namanya bid'ah.
Itulah yang Nabi katakan setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Dan kita menerjemahkan hadis ya, sedang menerjemahkan hadis, bukan sedang menunjuk batang hidung seorang, sehingga tidak perlu seorang sensitif ketika mendengar pembahasan bid'ah. Kenapa harus sensitif ketika mendengar pembahasan bid'ah? Sementara yang pertama kali memperingatkan bahaya bid'ah adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sementara yang menyatakan setiap bid'ah itu sesat adalah Nabi dan para sahabatnya, dan belum ada satu hadis yang menyatakan bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang dhalalah. Dan menerangkan bahayanya bid'ah itu adalah bentuk cinta kita kepada umat Islam, agar mereka dapat merealisasikan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena dengan bid'ah seorang akan meninggalkan petunjuk Nabi SAW. Sebagai contoh misalkan, petunjuk Nabi ketika mau masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Andai kata boleh beribadah dengan alasan yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangannya, dia akan meninggalkan zikir yang Nabi ajarkan tersebut. Dia akan buat zikir lainnya. Dia ganti dengan Al-Fatihah, dia ganti dengan salawatan dan seterusnya. Kalau demikian, sangat banyak sunnah Nabi yang akan kita tinggalkan nanti. Maka kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dengan itu. Jelas jemaah? Baik. Kemudian penjelasan bahayanya bid'ah adalah bentuk penjagaan kemurnian agama. Jangan justru dikatakan simbol perpecahan, akan memecah belah kaum muslimin, ya, mengkapling-kaplingkan kebenaran dan syurga terhadap kaum muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Tidaklah permasalahan bid'ah itu dibahas dan disampaikan kepada kaum muslimin tentang bahayanya, melainkan sebagai bentuk cinta kita kepada kaum muslimin. Karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu amat bermanfaat kepada kaum mukminin. Yang kedua, ya, agar kaum muslimin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma ata 'alan nas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma btudi'at bid'atun illa umitat biha sunnah. Tidaklah ada suatu bid'ah yang dilakukan melainkan ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimatikan saat itu. Ya. Ini dapat didalat dalam Sunan Ad-Darimi. Tidaklah ada suatu bid'ah yang dilakukan kecuali ada satu sunnah yang dimatikan saat itu. Misalkan seorang buat bid'ah setelah sholat 5 waktu, terkait konteks zikir setelah sholat 5 waktu, otomatis dengan itu dia telah meninggalkan konteks zikir yang Nabi ajarkan, ya kan? Kalau orang buat konteks zikir lain sebelum masuk WC, selain dari konteks zikir yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, otomatis dengan itu dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Maka menerangkan bahayanya bid'ah adalah bentuk cinta kita kepada kaum muslimin agar mereka tidak meninggalkan sunnah Nabi gara-gara bid'ah, dan bentuk perasasian kita terhadap cinta kita terhadap pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kaum muslimin tidak berada di dalam kerugian karena ibadah yang tidak dibangun di atas dalil, di atas petunjuk Nabi akan tertolak, akan sia-sia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, semuanya sesat walaupun manusia memandangnya hasanah. Ini ucapan Abdullah bin Umar. Ya, dapat di dalam kitab Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya hasanah, kata beliau. Baik, berikut ini beberapa syubhat terkait dalam hal ini. Saya ringkas syubhatnya karena waktu yang membatasi kita. Yang pertama, sebagian mereka saya sampaikan dulu syubhat-syubhat yang lebih ringan. Ya. Tetapi sebagian orang menganggapnya itu ilmiah sehingga memakan banyak korban. Sementara syubhat tersebut af'ah min baitil ankabut, lebih lemah daripada rumah laba-laba. Yang pertama, ucapan sebagian orang yang menyatakan tidak mengapa
melakukan ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sementara selama tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Sekilas kan ini kaidah ilmiah, indah banget sekilas sih, ya kan? Selama tidak ada larangannya dan tujuan kita baik ketika melakukannya, maka tidak mengapa kita melakukannya, walaupun belum ada di masa Nabi, katanya. Sekilas ini kaidah yang Masya Allah indahnya. Tapi kalau kita kupas, kita perhatikan secara ilmiah, ini kaidah dapat menghancurkan Islam dan dapat mencampakkan sekian petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan kaidah ini berarti kita boleh melakukan suatu ibadah sekalipun ibadah tersebut belum pernah ada di masa Nabi SAW dan para sahabatnya, karena alasan tujuan baik dan tidak ada larangannya. Sementara Nabi berkata tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami dalam 6 hal tadi, maka amalan tersebut tertolak. Dan Abdullah bin Mas'ud tadi menyatakan setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, jangan kalian kerjakan. Jalan mereka sudah cukup modal sebagai modal kalian masuk surga. Ya kan? Imam Malik juga menyatakan malam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina. Sesuatu yang bukan bagian dari agama di masa Nabi dan para sahabatnya, maka di hari kita ini itu juga bukan bagian dari agama. Secara ilmiah ini sudah keliru kaidahnya, ya. Konteksnya saja sudah keliru. Secara aplikasi lebih keliru lagi. Aplikasi dari kaidah ini akan melahirkan ibadah-ibadah baru tanpa batas. Kalau ada yang mau sholat subuh 4 rakaat, Anda nggak bisa melarangnya lagi, karena sudah terkena, Anda sudah termakan dengan kaidah Anda sendiri. Silahkan lakukan suatu ibadah, sekalipun itu ibadah belum ada di masa Nabi, tidak ada anjuran dari Nabi, selama ibadah tersebut, selama engkau ketika melakukannya dengan tujuan baik dan tidak terlarang. Coba sekarang kita kupas Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun satu ayat dan hadis yang melarang kita sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Betul? Berarti kalau ada orang sholat subuh 4 rakaat, sholat subuh dianjurkan nggak? Dianjurkan. Tapi dia melakukannya 4 rakaat. Boleh? Saya sekira seluruh muslim di dunia sepakat menyatakan itu orang sesat. Kenapa? Karena sholat subuhnya 4 rakaat. Lah kok sesat? Kan nggak ada larangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan tujuan dia melakukannya baik kok. Kalau kaidahnya demikian, berarti kita tidak bisa melarang orang untuk salat subuh lebih dari 4 rakaat. Contoh lainnya, ada orang yang tawaf 10 kali. Ketika ditanyakan, kenapa kamu melakukan tawaf 7 kali? Ya, kan nggak ada larangan melakukan tawaf lebih dari 7 kali. Dan tujuannya saya baik kok, untuk menyembah Allah sebagai bentuk cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasulullah. Dan belum tentu saya bisa balik lagi umroh setelah ini. Dengan kaidah tadi kita tidak bisa mengingkarinya, ya kan? Juga dengan kaidah lain tadi kita juga tidak bisa mengingkari kalau ada orang yang mencetuskan ibadah-ibadah baru dalam agama ini dengan alasan tujuannya baik dan tidak ada larangannya. Misalkan ada orang yang mau sholat 2 rakaat sebelum menggunakan rumah barunya, sebelum menggunakan mobil barunya, kita tidak bisa melarangnya. Kenapa? Karena kaidahnya tadi apa? Tidak mengapa beribadah dengan suatu ibadah yang belum ada anjurannya dari Nabi selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya. Tapi ada orang sebelum setiap mau masuk WC sholat dulu 2 rakaat biar berkah dalam WC misalkan. Anda udah nggak bisa melarangnya, Anda tidak bisa mengingkarinya karena Anda sudah buat kaidah tadi. Kaidah Anda tadi sudah membukakan pintu tersebut untuk seluruh orang melakukan ibadah yang tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, Pak? Ya. Yang kedua, ucapan yang sering kita dengar dari sebagian orang yang juga lebih lemah dari rumah laba-laba adalah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Dengan bahasa lain, kearifan lokal. Dengan bahasa lain, ikuti saja kebiasaan mayoritas manusia.
Ini keliru dari sekian sisi. Yang pertama, dia telah melanggar kaedah-kaedah dasar secara umum dalam agama ini, bahwa pondasi landasan agama ini adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabang dari itu ijma' dan qiyas. Allah tidak pernah menjadikan kebiasaan mayoritas manusia, kearifan lokal sebagai landasan agama. Secara ilmiah sudah keliru ini kaedahnya. Secara prakteknya pun keliru. Kalau kaedahnya di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung tinggi, kita mengikuti mayoritas manusia. Andai kata Anda hidup di Iran sekarang, mayoritas masyarakat Iran berkeyakinan bolehnya mut'ah, dan mereka bangga dengan mut'ah, nikah kontrak, seminggu maharnya sekian. Mantap nggak? Mantap. Kalau ikut Syiah boleh mut'ah, tiap minggu ente bisa gonta-ganti istri. Minggu ini orang Amerika, minggu depan orang Iran, minggu depan orang Suria, minggu depan orang Rusia, minggu depan orang Jepang, minggu berikutnya lagi orang Cina, dan seterusnya. Mantap. Makanya banyak orang yang dukung Syiah. Boleh mut'ah, gimana nggak dukung? Orang yang paling banyak duit paling senang dengan agama Syiah ini kalau dia tidak takut kepada Allah. Boleh mut'ah. Anda nggak bisa ingkari berarti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Ya kan? Kalau di mayoritas suatu masyarakat melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat, atau melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, apakah Anda akan mengikutinya dengan alasan kearifan lokal? Kalau demikian, kapan kita merealisasikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan mengikuti dan menerapkan sunnah beliau? Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Jelas? Ini 2 ucapan yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat. Berikut ini syubhat-syubhat yang kesannya, nampaknya, terlihatnya lebih ilmiah dari itu. Tapi waktu sudah habis. Kita lanjutkan nanti. Duha. Taib. Jadi goes. Hah? Taib, barakallahu fikum. Syubhat-syubhat yang terlihat ilmiah dalam hal ini akan saya sebutkan pada kajian duha tadi. Nanti insyaallah taala, seperti syubhat mereka berdalil bahwa Bilal salat 2 rakaat setiap selesai wudu, bahwa ada seorang sahabat setiap selesai baca Al-Fatihah sebelum rukuk baca surat Al-Ikhlas dulu, bahwa Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Qur'an yang itu belum ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar menyatakan terhadap salat tarawih berjamaah sebaik-baik bidah adalah senikmat-nikmat bidah adalah ini. Dan juga hadis Nabi, barang siapa yang melakukan sunnah hasanah dalam Islam baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ini syubhat-syubhat yang agak dikit ilmiah, ya, dengan tanda kutip. Dan ini syubhat bukan hanya di Indonesia, sudah ada di semenjak Imam Syatibi 1000 tahun yang lalu atau 800 tahun yang lalu. Syubhat itu sudah dibantah oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, serta ulama-ulama Islam yang sebelum beliau atau setelah beliau, yang insyaallah taala akan kita sebutkan di kajian duha nanti. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabila ada yang lebih sangat indah kalau antum sebelum keluar masjid salat syuruk 2 rakaat terlebih dahulu, karena salat syuruk keutamaannya seperti dan umrah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan sekarang waktu syuruk sudah masuk. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.